Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur sama Tuhan ya, karena kasih setia Tuhan kita hidup kita. Ya. Kita ada karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Ya, bukan karena kuat dan gagah kita ada, tidak. Kita ada karena kasih setia Tuhan. Tuhan pelihara kita, Tuhan berkati kita. Karena kita memang anak-anaknya. Kita milik kesayangannya. Itu makanya kita mengerti betapa Tuhan itu mengasihi kita, men. Amin. Ya, kesaksian coba tadi lihat. Kesaksian yang sangat luar biasa. Ya. Apa namanya? Kamu tidak mau perbedaan Garuda dengan lain katanya. Ya beda lah. Ya. Garuda itu udah high class. Sudah kelas yang tertingginya di penerbangan Indonesia saat ini, ya dah. Iya. Tapi Tuhan kasih. Memang orang yang mengandalkan Tuhan tidak Tuhan biarkan dipermalukan. Amin. 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 Iya. Wah, luar biasa, sangat berarti. Begitu juga yang mempertahankan imannya, yang tidak ikut mamas-mamas, yang tidak ikut supaya tidak terkamiring. Jaraknya saya bilang tadi berapa jaraknya Pak Meme? 5 meter saja. Kurang lebih jaraknya dari sini situ ya. Iya. Waduh, dekat sekali rupanya. Dekat. Waduh. Luar biasa pembelaan Tuhan ya. Iya. Biarkan mereka tahu bahwa berharap pada Yesus tidak pernah sia-sia. Amin. Amin. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Makanya tetap kita setia. Nah, kita mau belajar firman Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Tuhan mau kita seperti apa? Coba kita buka Yeremia 17. Haleluya. Aduh, saya minta maaf ya saudaraku sekalian, mic-nya nggak kelihatan di mobil saya. Ya. Nggak pernah diturunkan, nggak pernah, tapi bisa nggak kelihatan. Ya. Tapi ini bisa ada. Nggak ngerti saya. Ya. Tapi puji Tuhan lah ya. Tetap dengar suara saya ya, men. Amin. Ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 kita bacain sama-sama yuk. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ini apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 kita dapat katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang akhirnya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang enggak dan penduduk ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan akar-akarnya di tepi padang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, biasa firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita diberkati, supaya kita berbahagia. Perjalanannya berbahagialah. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan mau hidup kita tuh berbahagia. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan senang kalau kita mengandalkan Dia. Karena firman Tuhan bilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tahu nggak saudara menaruh harapan itu? Harapan itu apa loh? Kalau dibilang orang masih punya harapan, berarti orang itu masih tetap mau hidup. Kalau dibilang orang tidak punya harapan, aduh Pak, saya udah gak punya harapan lagi, udah siap-siap mau masuk kubur. Loh iyalah, putus asa namanya kan? Putus asa. Kalau orang masih punya harapan, berarti dia masih mau apa namanya mencapai tujuan. Harapan berarti kita memandang kepada tujuan. Ada sesuatu yang ingin kita capai. Itu makanya harapan kita hanyalah Yesus. Amin.
Tuhan bilang diberkati orang yang mengandalkan Tuhan itu, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati, berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan senang kalau kita mengandalkan Dia. Makanya jangan mengandalkan yang lain. Ya, coba lihat. Orang yang mengandalkan yang lain, ya, mengalami kekecewaan, mengalami kepanikan. Coba perhatikan baik-baik. Tetapi Tuhan senang kalau kita mengandalkan Dia. Firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami apa? Datangnya panas, kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir, tidak apa? Tidak khawatir. Sama-sama katakan tidak apa? Tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia tidak akan berhenti menghasilkan apa? Buah. Menghasilkan buah. Saudara tahu nggak? Yang Tuhan lihat itu buah kehidupan kita. Karena buah kehidupan kita ini harus bisa dinikmati Tuhan. Ya, Tuhan melihat buahnya loh. Orang lain menunggu buah itu. Buah itu sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang harus bisa dirasakan. Itu makanya buah itu seperti pohon itu loh. Buah itu sesuatu yang keluar dari dalam. Sesuatu yang keluar dari dalam. Keluar. Ya, pohon rambutan itu bukan buah pohon rambutan itu ditempel-tempel di situ, bukan kan? Masa begitu enggak kan? Enggak. Buah pohon rambutan ini sesuatu yang keluar. Buah rambutan itu sesuatu yang keluar dari pohon. Dari pohon. Jadi buah itu sesuatu yang keluar dari dalam sini, dari dalam ini. Ya. Sesuatu yang dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam, bukan. Itu namanya tempelan. Tetapi orang yang berharap sama Tuhan, orang yang menaruh, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, tidak pernah berhenti berbuah, walaupun pada tahun kering, walaupun pada masa-masa kering. Coba perhatikan kesaksian saya. Coba, ini sebelahnya saja, ya, 5 meter. cuma 5 meter saja. Hasilnya apa? Zong. Ini dengar kamu semua yang apa namanya? Ini harus didengar oleh semua apa namanya? Yang mau berusaha tambah, benar nggak? Iya. Dengar ini dimanapun kau berada. Ya. Dengar ini. Andalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kalau perlu minta patah dapat barisan. Amin. Jaraknya 5 meter. Kok bisa berbeda? Artinya apa? Tuhan senang kalau orang mengandalkan Dia dengan segenap hati, menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Amin. Menaruh harapannya kepada Tuhan. Tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak berhenti menghasilkan buah, berbicara tentang berkat. Amin. Sesuatu yang dari dalam keluar, itu namanya buah. Makanya kita harus datang kepada Tuhan supaya hidup kita berbuah. Amin. Amin. Coba tadi. Ya, hidup berbuah-buah, hidup menjadi berkat. Coba tadi yang dua sama tadi coba. Loh, kok teratur sekali dia? Mungkin istrinya yang mengajari, mungkin barangkali tak tahu juga saya ya. Mungkin dia sudah kursus. Ya, mungkin dia kursus. Tetapi coba, putra daerah di sini berdoa untuk tempatnya. Mau dia pakai apa kek?
Mau dia belajar dulu kayak berdoa, tetapi Tuhan mendengar, amin. Amin. Sangat diberkati oleh doanya tadi. Kenapa? Karena dia orang di sini, dia harus berdoa untuk tempat ini Amin. di gereja Tuhan. Kan enggak? Ya. Nanti lain waktu lagi Bapak Rijal Terus. ganti-gantian orang yang di sini, amin. 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 Kalau Bapak Rijal belum siap, ya terpaksa harus Bapak ada dulu terus-terusan. Amin. 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 Ini ya sekali dimulai dia akan ketagihan, amin. Iya, saudaraku. Itu makanya tetap setia kepada Tuhan, amin. Amin. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya, saudaraku sekalian, akar itu tempat menyerap makanan, akar itu tempat menyerap nutrisi. Ya, menyerap kebutuhan makanannya itu dari akar. Sampai ke atas, diolah di daun, sampai dia berbuah. Amin. Kita harus menyerap makanan kita dari Tuhan. Makanya jangan lupa baca dan renungkan firman Tuhan. Itu makanan kita. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Luar biasa. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering loh. Coba. Ini kok untuk ini rahasia-rahasia segala. Ya. Mau terbang pakai Garuda dia diam-diam rupanya. Mau liburan lagi ke Dompo sana. Saya bilang ini mau lama-lama tinggalkan pelayanan nih. Kalau ke Dompo sana nggak cukup nih 2 minggu ini. Nggak cukup. Iya kan? Belum lagi dia nostalgia ke tempat dia menikah dulu. Oh, bisa sebulan dia meninggalkan ladang pelayanan. Enak. Tetapi nanti satu hari nanti Bapak dan Mama Mimi juga. Amin. Amin. Nanti kalau saya diundang keluar kota, saya dan istri saya, ya, terpaksa harus saja Bapak dan Mama Mimi. Karena Pak Untung sudah berangkat duluan. Jadi dia yang harus tinggal di sini, ya dah? Kalau perlu Ibu Roni juga kita bawa. Melewati pulau-pulau seperti Pak Untung. Kembang belau. Aduh, dia diam-diam saja rupanya. Ya, wah luar biasa. Tuhan membela ya. Itu makanya yang tidak khawatir dalam tahun kering. Coba, orang lain lagi nabung-nabung loh. Ya, dia 4 orang mau berangkat naik Garuda. Wow, luar biasa. Bukan kayak itu pembelaan Tuhan. Ya, bagi orang luar sana, bagi orang yang banyak duitnya, ya mungkin itu hal yang biasa. Tapi bagi kita, Wow. yang dari desa dari Rambang ini, nah saya itu kenapa? Burung besi, wah. Burung besi. Besi tahu terbang. Besi tahu terbang. Iya kan? Iya. Ide pernah. Ya. Dari Pulau Bali sampai ke NTB sana dapat pernah dia. Ya. Ya, tapi kita nanti ya sama-sama. Amin. Ini dengar Tuhan loh. Ini kerinduan kita. Amin. Kalau saudara kita diberkati, kita juga pasti diberkati. Amin. Karena kita bersehati. Amin. Kita bersehati bersatu. Jika dalam tali kasih persaudaraan oleh darah Yesus, mengalir itu berkat itu tinggal untuk waktunya. Amin, saudaraku. Makanya kalau ada saudara kita seiman diberkati, kita juga bersuka cita. Karena kita tinggal tunggu waktu juga. Amin. Amin. Kalau ada saudara kita yang diberkati, kita jangan cemburu. Malah kita bersuka cita. Wow, Tuhan luar biasa menolong itu. Amin. Amin. Yang tinggal
tidak khawatir dalam tahun kering yang tidak berhenti menghasilkan buah. Makanya orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia berbahagia, dia diberkati. Saudara jangan berpikir diberkati itu hanya uang bertumpuk satu gudang, satu goni, satu pikul, uang 100.000 satu pikul. Bukan begitu, bukan hanya begitu yang diberkati. Hidup kita menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi pertolongan bagi orang lain di bidang Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghibur hati yang terluka, hati yang bersedih, untuk membalas hati yang terluka. Amin, saudaraku. Memang berkat jasmani juga pasti mengikuti. Karena yang dibilang menghasilkan buah itu berbicara juga tentang berkat. Buah itu memberkati. Amin, saudaraku. Itu namanya buah kasih. Dia ada belas kasihan kepada orang lain. Amin, saudaraku. Iya, itu buah itu. Yang sementara kira buah itu buah. Buah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Kita bersyukur sama Tuhan. Makanya kita diajar Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan mengandalkan yang lain. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Nanti kita akan kecewa. Kecewa loh. Putus asa. Mengandalkan orang lain karena dia cuma manusia biasa saja. Nanti kalau dia lupa sama kita, kita maki-maki dia, kita berdosa, kita kutuk-kutuk orang. Dia tahu menolong kita. Begitu kan? Kita jadi berdosa. Itu makanya jadi terkutuk. Tapi andalkanlah Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan. Ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, hati kita menjauh daripada Tuhan. Itu makanya ayat 8 dan 9 betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu siapakah yang dapat mengetahuinya. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, hatinya sudah membantu. Itu makanya dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan tertutup. Itu firman Tuhan yang sudah katakan. Ya. Di tanah angus, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk, tidak mengalami datangnya keadaan baik, tidak menghasilkan buah, tak ada buah. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Setiap pagi berlutut sama Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Hanya Engkau pengharapan. Bilang sama Tuhan begitu. Memang begitu adanya. Memang Tuhan satu-satunya. Jangan berharap sama yang lain. Apalagi mengandalkan yang lain. Jangan. Seperti yang temannya di sebelah itu melakukan itu. Iya. Ya. Coba. Cuma jarak 5 meter dari sini ke sini saja. Iya. Tidak dapat apa-apa. Emangnya beda itu tanahnya kan? Sama-sama tanah juga kan? Iya. Tetapi Tuhan menaruh hatinya kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Betul aku? Amin. Nah, bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu? Dia sangat menyenangkan hati Tuhan. Orang yang berharap sama Tuhan itu sangat. Coba kita lihat ya. Mazmur 147. Saya tidak lama-lama menyampaikannya, saudara-saudara. Ya, tetapi kita harus melakukan ini. Nih, Mazmur 147 ayat 11. Wah, kalau putra daerah di sini sudah berdoa seperti itu, saudara sekalian,
sebentar lagi Pak Untung ya. Kayaknya penuaian besar ini ya. Amin. Jadi ya. Amin. Amin. Ini bukan salah sekedar amin-amin saja, tapi memang iya, ya, amin. Amin. Wow, hati Tuhan disenangkan, itulah yang kita mau. Hati Tuhan disenangkan, amin. Amin. Mazmur 147 ayat 11. Apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama dengan suara yang keras dan hati yang terbuka untuk Tuhan. Mazmur 147 ayat 11. 1, 2, 3. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Wow, sama-sama katakan wow dulu. Tuhan senang. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang. Wow, kalau hati Tuhan disenangkan, waduh. Saudara pernah nggak lihat anak-anak saudara yang sangat menyenangkan hati saudara? Apapun yang kita miliki kita mencurahkan untuk dia, benar nggak? Apalagi Bapak kita di surga. Kalau kita takut akan Dia, menghormati Dia, menyayangi Dia, mempermuliakan Dia, dan kita terus berharap akan kasih setianya, Tuhan sangat senang. Tuhan senang, itu makanya banyak orang nyanyinya menyenangkanmu, senangkanmu, tapi nggak ngerti seperti apa orang menyenangkan Tuhan itu. Takutlah akan Tuhan, amin. Berharaplah akan kasih setia. Berharap. Berharap. Amin saudara. Berharaplah akan kasih setia. Siapa yang mau kita harapkan di muka bumi ini kalau bukan Tuhan? Siapa yang mau kita andalkan? Bukankah kita ketika kita mengandalkan orang lain kita kecewa? Bukankah kita ketika mengandalkan yang lain kita hati kita sakit? Karena mereka hanya manusia biasa saja. Nah, saudara. Ya. Saudara mau mengandalkan teman akrab, sahabat kita di muka bumi ini, bestie. Sini kamu main-main sini kan? Apa yang mau kita harapkan saudara? Gak ada yang bisa memenuhi hasrat kita, kebutuhan kita, kerinduan hati kita. Lewat lagi deh. Amin saudara. Makanya senangkanlah hati Tuhan. Amin. Ya, senangkanlah hati Tuhan, takutlah akan Tuhan, dan berharaplah akan kasih setia. Amin. Tuhan senang, makanya berbahagialah, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin saudara.